وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرده عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد استوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم، ورأيت رجلا من أمتي قد استوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من بين أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلحظ عطشا كلما ورد حظا منع منه فجاءه صيامه فسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي والنبيون قعود حلقا كلما دنا لحلقة طردوه فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده وأقعده إلى جنبي، ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة وخلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة فهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخله النور. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini hadis dari sahabat Nabi Sayyidina Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Biasakan kalau nyebut sahabat jangan langsung namanya. Jadi sebelumnya ada kalimat Sayyiduna. Kalau perempuan ada kalimat Sayyidatuna. Jadi kita beradab dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan suka nyebut Abu Bakar, ya. Jangan suka nyebut Umar. Berkata Umar, berkata Abu Bakar. Kita aja punya guru TK, SD, SMP, SMA sampai kita kuliah, nggak pernah kedengeran orang manggil guru dengan namanya. Pernah nggak itu? Pernah nggak ada guru, ada murid manggil guru dengan namanya, ada nggak? Nggak ada. Pasti dengan kalimat apa? Bapak, atau dengan kalimat ibu tuh. Itu ada adab di situ.
apalagi dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita biasakan kalau nyebut sahabat dengan kalimat sayyiduna, kalau sahabatnya perempuan dengan kalimat sayyidatuna. Nah, ini hadis dari Sayyidina Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Rasulullah keluar menemui kami. Jadi enak zaman sahabat, langsung ketemu dengan siapa? Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan ada ketemu dengan guru-guru kita itu, yang bersambung, dia punya mata rantai dalam belajarnya, bersambung kepada guru di atasnya, bersambung pada guru di atasnya, bersambung pada guru di atasnya, sampai bersambung mata rantai belajarnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada Sayyidina Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Aku pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi langsung mengatakan dengan kalimat ini pentingnya kita masing-masing penting punya amal soleh. Jadi nggak semua amal kebaikan menjadi amal soleh, nggak semua amal kebaikan menjadi amal soleh. Harus dasarnya ilmu. Jadi kalau pengen amal kebaikan menjadi amal soleh, harus dasarnya adalah ilmu agama. Ente punya amal kebaikan tapi tidak dasar ilmu agama, tidak menjadi amal saleh. Yang kedua, amal kebaikan menjadi amal saleh harus berkelanjutan. Jadi nggak boleh sekali, dua kali, berkelanjutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kalau pengen jadi amal kebaikan menjadi amal saleh, jadi pertama syaratnya harus dengan ilmu agama. Yang kedua harus berkelanjutan. Baru ini amal kebaikan menjadi amal soleh. Nah, ini ada amal solehnya. Ini luar biasa nih. Jadi amal soleh itu bagi pelakunya sangat menolong, sangat membantu di alam dunia, di alam barzakh, sampai nanti di akhirat. Luar biasa. Makanya kita upayakan setiap kebaikan yang kita kerjakan selalu menjadi amal soleh. Ente butuh pakai ilmu menjadi amal soleh. Tapi kalau ente wudhu nggak pakai ilmu, jadi nggak masalah. Nggak jadi amal saleh. Kita mandi hadas pakai ilmu, jadi amal saleh. Tapi kalau kita mandi hadas nggak pakai ilmu, tidak menjadi amal saleh. Makanya demikian. Kalau kita pengen amal kebaikan kita menjadi amal saleh, jadi pertama dasarnya harus dengan ilmu agama. Yang kedua harus tadi apa? Berkelanjutan. Jadi nggak boleh sekali dua kali. Terus berkelanjutan, baru ini amal kebaikan menjadi amal soleh. Nah, amal soleh ini menjadi penolong bagi pelakunya di alam dunia sampai berpulang ke rahmatullah, sampai di alam barzakh, sampai nanti di akhirat. Luar biasa ini hadisnya luar biasa. Jadi betapa beruntungnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang selama hidup di alam dunia dia selalu mengerjakan amal soleh. Bahkan ini amal soleh nanti akan dilanjutkan oleh anak cucu terus sampai hari kiamat. Jadi nggak berhenti, nggak putus. Jadi seorang yang berbuat amal soleh ini nggak terputus, dia punya amal solehnya. Orang soleh sudah berpulang ke rahmatullah, tapi amal soleh terus jalan. Mana buktinya? Ente lihat aja di kampung-kampung. Kalau ente ngelihat ada seorang anak, ini anak soleh, pastikan bapaknya soleh. Kalau ente ngeliat ada cucu solehah atau cucu soleh, pastikan bapak ibunya, kakek neneknya seorang yang soleh dan solehah. Lihatin, iya, ini anaknya anak soleh nih. Kita lihat, ini anak ngaji, ini anak baca Quran, ini anak mau bercampur dengan orang-orang baik, bergaul dengan orang baik. Kita yakini pasti bapaknya orang baik, pasti bapaknya orang apa? Orang baik, orang soleh. Kalau melihat kambing, anak kambing, bapaknya apa? Bapaknya apa? Masa iya bapaknya? Tahu ya? Ada Nova nggak? Ada Nova. Hah? Nova nggak ada? Datang deh. Jadi kalau ada kambing, kita lihat anak kambing, pasti bapaknya apa? Kambing. Nggak mungkin ketukar, nggak mungkin lainnya tuh. Ada anak soleh, pasti bapaknya soleh. Ada cucu soleh, pasti kakek neneknya soleh dan solehah. Nah, ini kebaikan tadi yang menjadi amal soleh. Nanti bakal bagi penolong bagi orang yang mengerjakan ini amal saleh. Sangat beruntung, luar biasa ini. Ini yang pertama kata Rasulullah SAW. Aku melihat ada seorang umat aku sudah didatangi oleh malakal maut
Malakal maut udah datang kepada dia, berarti pengen diapain? Dicabut ruhnya. Lihat itu ruhahu. Faja'ahu birruhu biwali radda anhu. Datang amal soleh. Apa amal soleh? Baktinya ini orang kepada kedua orang tuanya. Makanya ente pengen panjang umur, pengen rezeki ente luas, satu perhatian amal soleh. Harus bakti kepada siapa? Kedua orang tua. Ini orang tua kerabat perjalanan ente. Orang tua itu kerabat perjalanan. Ada orang ziarah ke wali A, ke wali B, ke wali C, tapi orang tuanya melawan. Orang tuanya berani ngucapin kalimat-kalimat. Jangan ente ngucapin kalimat yang banyak, sedikit aja. Bilang boleh gak orang tua? Ibu, bapak, itu udah gak boleh sih, tidak doang tuh. Apalagi sampai ngucapin kalimat-kalimat yang banyak terhadap orang tua kita. Makanya kata para ulama, salahnya kita, benarnya kita, salah kita benar di hadapan orang tua kita salah. Tapi orang tua salah, maka dia benar. Kenapa demikian? Itulah seorang itu harus memposisikan diri seperti itu di hadapan kedua orang tuanya. Jadi ini orang punya amal soleh, coba bakti kepada kedua orang tuanya. Malakal maut udah pengen cabut rohnya, enggak jadi. Kenapa demikian? Ini orang punya amal soleh, bakti kepada kedua orang tuanya. Makanya kalau seandainya ada orang yang rezekinya picik, ada orang yang susah dari kehidupan dunianya, susah cari buat urusan dunia, temuin orang tuanya, minta redhonya, minta senang hatinya, cium tangannya, pasti lancar rezekinya. Kenapa demikian? Itu merupakan kunci kehidupan kebahagiaan dunia akhirat, yaitu kebakti kepada kedua orang tua. Ini luar biasa kata Rasulullah SAW. Ada orang yang sudah datangi oleh malakal maut, tapi nggak jadi. Kenapa demikian? Karena ini orang punya amal soleh, bakti kepada kedua orang tuanya. Nggak jadi mati, orang luar biasa. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa ra'aitu rajulan min ummati qad busita 'alaihi 'adzabil qabr. Aku melihat ada satu orang umat aku sudah diberikan adab kubur baginya. Di kuburannya, di alam barzahnya sudah pasti mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berdoa kepada Allah dengan kalimat sebelum baca salam, dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal maut min fitnatil masiihid dajjal. Ini membuktikan bahwa di kubur itu ada adabnya tuh. Nah, ada orang kata Rasulullah SAW sudah dibentangkan adab kubur di kuburnya di alam barzahnya. Berarti dapat nikmat, bukan dapat nikmat kubur, tapi mendapatkan adab kubur. Faja'ahu wudu'uhu fastanqadahu min dzalika. Datang amal solehnya. Apa amal solehnya? Wudu'nya dia yang pakai ilmu. Tuh, wudu pakai ilmu, nggak boleh sembarangan. Cara wudu'nya nggak boleh sembarangan. Pakai air yang suci mensucikan, ya. Nggak boleh pakai air yang mustakmal, nggak boleh pakai air yang bernajis. Gak boleh pakai air mutaghayyir wudhu kita. Makanya yang paling aman wudhu kita langsung pakai air keran. Paling aman itu. Kenapa demikian? Air keran hukumnya apa? Suci mensucikan. Itu. Dia bukan air yang mustakmal. Tapi kalau kita wudhu misalnya dari bak, dari ember, dari kamar mandi yang ada bak mandinya, sementara ini kamar mandi kurang dari 2 kula, kita khawatir ini air menjadi apa? Air yang mustakmal. Makanya ente paling enak itu kalau wudhu atau mandi hadas langsung dari air apa? Dari air keran tuh. Nah, ini ada orang yang pada waktu dia ada alam kuburnya sudah pasti mendapatkan adab kubur, tahu-tahu datang amal solehnya. Tadi amal solehnya apa tuh? Wudhu doang tuh. Wudhunya dia pakai ilmu menjadi amal soleh. Fastanqadahu min dzalik, maka amal solehnya wudhu tadi menolong itu orang menyelamatkan dari azab kubur. Subhanallah. Lantaran cuma wudhu doang, tapi wudhunya pakai apa tadi? Pakai ilmu, biar benar cara ngebasuhnya, ngebasuh muka, ngebasuh tangan, menyapu rambut atau kepala, membasuh kaki, niatnya biar benar tuh wudhu. Pas air sampai di muka kita, hati langsung bicara niatnya. Boleh niatnya nawaitu raf'al hadas, atau niatnya nawaitu wudu, atau niatnya nawaitu taharata bis shalah.
Itu upayakan. Setiap amal kebaikan harus dengan ilmu. Tujuannya apa? Biar menjadi amal saleh. Ada dua tuh. Tadi pertama bakti kepada kedua orang tua tuh. Yang kedua tadi untuk kita bisa menjadi amal saleh harus dasarnya ilmu agama. Yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ra'aitu rajulan min ummati qad istawshadhu syayatin. Aku melihat satu orang umat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digoda oleh setan. Setan sekarang bukan bentuk setan asli, bisa teman, bisa tetangga, bisa suami, bisa bini, bisa anak. Tuh setan tuh. Ente pengen ngaji. Tahu-tahu bini bilang, bang besok ngaji bang, ngajinya bang, jangan sekarang. Kenapa? Kita ke mall dulu sebentar. Gak belanja cuma bentar doang di mall. Udah gak apa-apa deh bang deh, sebentar doang. Nah ente gak ngaji. Gara-gara siapa itu? Bini itu. Mukanya muka bini, tapi ajakan siapa? Ajakan syaitan tuh. Zaman sekarang begitu. Jadi bukan setan aslinya, tapi apa? Bentuk manusia tuh. Tapi dia ajakan setan. Nah, ada orang yang digoda oleh setan kata Rasulullah SAW. Faja'ahu dzikrullah. Datang dzikrullah. Kalau kita sering baca Ratibul Atas ya, baca Ratibul Haddad, jangan lupa tuh ya. Ratibul Atas, Haddad jangan tinggal keseharian tuh. Minimal pagi doang atau malam doang. Waktu yang paling sempurna kapan baca Ratibul Atas sampai Haddad? Paling sempurnanya ba'da subuh dengan ba'da isya. Paling sempurnanya kata Sahibul Ratib baca Ratibul Atas dan Ratibul Haddad itu adalah ba'da subuh dengan ba'da isya. Makanya kita upayakan tuh jangan tinggal dua ratib ini, jangan ditinggal dua ratib ini sampai kalau seandainya kita pengen kemana-mana jangan tinggal baca dua ratib ini yaitu Ratibul Atas dan Ratibul Haddad. Ada orang yang digoda oleh setan. Faja'ahu dzikrullah, datang nih zikrullahnya dia, fakhallasahu min bainihim, zikir dia kepada Allah menyelamatkan dia dari godaan setan. Jadi selamat ini orang tuh gara-gara ada amal soleh tadi apa? Zikirnya dia kepada Allah. Jadi pertama amal soleh bakti kepada kedua orang tua. Yang kedua tadi amal soleh adalah berupa apa? Untuk menyelamatkan seorang dari azab kubur. Yang ketiga amal soleh adalah zikrullah. Yang keempat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ra'aitu rajulan min ummati qad istawshadhu malaikatul adab. Aku melihat umat aku sudah dikerubuni oleh malaikat adab. Serem banget. Malaikat adab udah ngerubunin dia. Udah pasti mengadab ini orang. Di alam kuburnya, di alam barzahnya. Faja'athu salatuhu. Datang amal soleh dia berupa apa? Salatnya dia. Salat gak boleh buru-buru, harus dengan ilmu. Makanya setiap amal kebaikan kita harus dengan ilmu agama. Untuk kita harus dengan ilmu agama agar menjadi amal saleh. Nah, sampai sholat kita harus dengan ilmu apa? Ilmu agama agar menjadi apa? Menjadi amal saleh. Ini orang sudah dikepung oleh malaikat azab, pasti dapat azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu-tahu datang amal saleh ini orang. Apa amal salehnya? Sholat dia yang pakai ilmu agama menjadi amal saleh. Fastaqbalathu min baini aydihim, maka sholatnya itu yang dia kerjakan sebagai amal saleh menolong ini orang dari siksa malaikat azab tadi. Jadi Allah apain? Siksa nggak jadi lantaran ada amal solehnya tadi apa? Sholat dia menggunakan ilmu. Itu luar biasa tuh amal soleh. Pertama tadi amal soleh tadi apa? Bakti kepada kedua orang tua. Yang kedua tadi wudu. Yang ketiga zikrullah. Yang keempat sholat harus dengan ilmu. Tuh ingat itu, pegang sampai mati itu. Ente harus berbuat amal kebaikan menjadi amal saleh. Kenapa demikian? Kalau amal kebaikan tanpa ilmu agama tidak menjadi amal saleh. Nggak nyelamatin di alam dunia, nggak nolong di alam barzah, nggak nolong nanti di akhirat. Kalau sudah menjadi amal saleh, dunia ketolong, di alam barzah ketolong, sampai nanti di akhirat ketolong itu dengan amal-amal saleh. Ini buktinya nih. Bakti kedua orang tua, wudhu kita, zikir kita, kemudian sholat kita yang pakai ilmu agama, semua membantu seseorang nanti pada waktu ada di alam kubur bahkan sampai akhirat. Yang berapa sekarang nih? Yang kelima, wa ra'aitu rajulan min ummati
yalhadu atsyan kullama warada hafdan muni'a minhu. Kata Rasulullah SAW, aku melihat satu orang umat aku, dia udah kehausan, datang ke haud telaganya Rasulullah SAW, dicegah nggak boleh. Nanti itu sebelum kita masuk surga itu ada telaga Rasulullah SAW. Kalau kau sudah diminum itu air tidak akan haus selama-lamanya. Nah ada umat Rasulullah SAW yang Allah nggak kasih tuh minum dari telaga haud, diusir, nggak dikasih. Kebingungan orang di Solo di Mahsyar. Faja'ahu siyamuhu fasaqahu wa arwahu. Datang amal solehnya berupa apa? Puasanya dia benar selama Ramadan. Puasa pakai niat, dijaga rukun-rukunnya, kemudian dijaga hal-hal yang bikin batal puasa Ramadan dia. Semua dia tahu cara-caranya. Kemudian dijaga yang bisa membuat rusak batal, dia punya pahala puasa Ramadannya. Ada orang bisa menjaga pahala, ada orang bisa menjaga batal dari puasa, tapi ada orang yang nggak bisa menjaga batal pahala puasanya. Apa itu? Di antaranya ghibah, ngomongin orang, lagi puasa gunjing tetangga, ya, lagi puasa ngomongin orang, tuh, lagi puasa adu-adu domba orang, itu bisa membatalkan apa tuh? Bisa membatalkan pahala daripada amal ibadah puasa tadi. Itu luar biasa ini puasa. Datang puasanya, fasaqahu arwah. Maka ini puasa memberikan dia minum, kemudian bikin hilang haus dahaganya. Udah 5 tuh. Pertama tadi bakti kepada kedua orang tua, yang kedua tadi wudu, yang ketiga zikrullah, yang keempat sholat, yang kelima puasa. Maka itu upayakan, maksimalin biar setiap amal kebaikan menjadi amal soleh. Tadi dasarnya harus belajar, tahu ilmu. Oh begitu cara wudu yang benar, oh begitu cara sholat yang benar, oh begitu cara puasa yang benar, nggak boleh sembarangan, oh begitu caranya zikir yang benar. Yang keenam sekarang, kata Rasulullah SAW, orang itu rajulan min ummati wan nabiyuna qu'udun hilaqan hilaqan kullama dana ila haqqatin ihtaraduhu. Aku melihat umat aku, satu orang umat aku, dia pas para nabi lagi pada ngumpul berlingkar-lingkar, dia datang mendekati itu lingkaran para nabi, diusir. Setiap datang ke lingkaran para nabi diusir, tidak diterima oleh para nabi tersebut. Datang ke nabi siapa aja lagi bikin lingkaran, diusir. Datang lagi, diusir lagi, tidak diterima oleh semua nabi, tidak terima itu umat Rasulullah SAW. Datang faja'ahu iktisaluhu minal janabah. Datang amal solehnya. Apa amal solehnya? Mandi hadasnya dia pakai ilmu. Lihat itu tuh, mandi hadas bisa jadi apa? Amal soleh. Mandi hadas yang ketika kita ngimpi basah, mandi hadas. Hubungan suami istri, mandi hadas, itu bisa menjadi amal soleh. Tapi ingetin, harus dengan ilmu. Gimana cara dengan ilmu? Mandi hadasnya tuh, pertama ingetin, rukun mandi hadas ada 2. Yang pertama, niat dulu. Pas air sampai di kepala kita, hati bicara. Niat yang paling aman, aku niat mandi hadas. Dan yang paling bagus, mandi biasa dulu. Jadi sebelum kita mandi hadas, mandi biasa dulu. Pakai sabun, pakai sampo, udah kelar selesai semua, baru apa? Baru mandi hadas tuh. Jadi udah kelar selesai mandi biasa, udah pakai sampo, udah pakai sabun segala macam, baru kita mandi hadas. Ingetin, rukun mandi hadas ada 2 ya. Pas sampai air di rambut kita, di kepala kita, niat di hati kita. Aku niat mandi wajib, paling aman tuh. Aku niat mandi wajib. Atau boleh dengan niat, aku niat mengangkat hadas janabah, boleh tuh. Tapi paling aman tadi, aku niat mandi wajib. Sudah niat, selesai, ratakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua mesti kena air mandi hadas. Kuku kita, kemudian lipetan badan kita, semua tuh. Dan perlu diperhatiin, laki perempuan. Lempengan dubur jongkok. Kenapa demikian? Itu bagian tidak akan nampak kalau tidak jongkok. Jadi jongkok, kelihatan, kemudian sirawan air mandi hadas. Yang perempuan juga sama. Maaf, waktu kemaluan depannya sama, jongkok juga. Kenapa demikian? Bagian itu tidak akan nampak kalau tidak dalam kondisi jongkok. Jadi laki perempuan untuk duburnya jongkok.
Aduh siramin tuh. Itu bagian yang kelihatan, bagian yang wajib pada waktu disampaikan air mandi hadas tuh. Itu namanya amal soleh dia dari mandi hadasnya. Bayangin ente, mandi hadas bisa jadi amal apa? Bisa jadi amal soleh. Udah diusir oleh semua nabi ini orang, diusir kemari, ke sono diusir, datang amal solehnya. Apa ini amal soleh ini orang? Mandi hadas dia dengan ilmu agama, dengan ilmu yang pada akhirnya kata Rasulullah SAW, fa'akhadahu biyadihi wa qa'adahu lajadbi. Mandi hadasnya menentukan membawa itu orang, bahkan menentukan itu orang di samping aku. Mandi hadasnya ngebawa itu orang ke hadapan Rasulullah, bahkan dudukin itu orang di sampingnya Rasulullah SAW. Jadi itu luar biasa tuh. Mandi hadas bisa jadi amal apa? Bisa jadi amal soleh. Makanya kita upayain setiap amal kebaikan yang kita kerjain harus dasarkan apa? Ilmu agama. Ulang lagi dari pertama tadi apa? Bakti kepada kedua orang tua. Yang kedua tadi wudu. Yang ketiga zikir. Yang keempat sholat. Yang kelima puasa. Yang keenam mandi hadas. Terus harus pakai ilmu. Jadi sia-sia seorang hamba Allah bila dia berbuat kebaikan tapi dasar ilmu tidak. Kenapa demikian? Itu tidak akan menjadi amal apa? Tidak akan menjadi amal soleh. Ini bentuk semua ibadah upayakan kita harus tahu caranya itu. Minimal yang sering-sering kita kerjain setiap hari saban sehari. Yang kita pakai setiap hari apa? Air tuh. Air buat apa? Buat cebok, buat wudu, buat mandi hadas. Perhatiin airnya. Kalau bisa ente kalau cebok langsung dari air keran. Kalau khawatir itu air yang dienter menjadi air yang bukan lagi suci mensucikan, mendingan lebih amannya pakai air keran. Buat cebok air keran, buat wudu pakai air keran, mandi hadas juga pakai air keran. Kalau demikian, khawatir kalau air yang ada di wadah ini air sudah menjadi mustakmal atau sudah menjadi air apa? Air mutaghayyir. Makanya paling aman demikian. Kenapa demikian? Tujuannya biar semua kerjaan amal ibadah, amal kebaikan kita menjadi amal apa? Menjadi amal saleh. Jelas ya? Yang berapa sekarang? 7. Wa ra'aitu rajulan min ummati min baina yadayhi zulmatun wa khalfahu zulmatun wa an yaminihi zulmatun fa huwa mutahayyirun. Kata Rasulullah SAW, aku satu orang umatku, dia di depannya ada kegelapan, samping kanan gelap, samping kiri gelap, belakang gelap, jadi gelap semua. Kata Rasulullah SAW, ini orang bingung, orang gelap semua, nggak ada keterangan, nggak ada cahaya sama sekali. Di padang mahsyar di hari kiamat ada orang dia punya kehidupan, dia punya keadaan. Allah nyatakan, Allah perlihatkan depannya gelap. Nanti bisa bayangin di dalam dunia aja kita ketakutan, bingung kita. Ini di akhirat nanti di padang mahsyar ada orang, ada hamba Allah nanti depannya gelap, samping kanannya gelap, samping kirinya gelap, kemudian belakangnya gelap. Dia bingung. Faja'ahu hajjuhu wa umratuhu fastakhrajahu min zulmati wa adkhalahu an-nur. Datang amal solehnya. Apa amal solehnya? Hajinya dia atau umrahnya dia. Itu haji dan umrah mengeluarkan orang tadi dari kegelapan dan masukkan cahaya kepada itu orang, terang semuanya. Sebab ada 2 ibadah amal soleh, yaitu tadi apa? Haji dengan apa? Dengan umrah. Luar biasa. Makanya upayakan sekali lagi diulang-ulang bahwasanya setiap amal kebaikan yang kita kerjakan harus semua dasar apa? Ilmu agama, agar menjadi amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.